Terima kasih buat kehormatan dari Tuhan Yesus untuk saya bisa menyampaikan firman Tuhan. Bapak Gembala, Ibu Gembala yang luar biasa, jemaat Tuhan yang luar biasa, para hamba-hamba Allah di tempat ini. Saya tidak banyak hafal, tetapi ada beberapa orang yang saya kenal. Tentu yang pertama pendeta-pendeta dari Asia, tapi juga ada Bapak Pendeta Petrus Peong, juga Bapak Dewan, Bapak Edu. Terima kasih buat kehadirannya. Aci Weldi yang malam hari ini saya lihat ada, selamat datang. Tuhan Yesus banyak ya para hamba-hamba Tuhan. Nah, di tengah-tengah saya ada istri dan anak-anak saya. Bisa berdiri sebentar untuk istri dan anak-anak saya cepat supaya kita mau dengar firman Tuhan. Ini adalah istri dan anak saya, Randi. Cynthia bisa berdiri sebentar. Oke, silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Kami senang ada di sini untuk melayani kebenaran firman Tuhan. Langsung saja Matius pasal yang ke-25, Matius pasal yang ke-25 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-13. Matius pasal yang ke-1 ayat yang atau Matius pasal 25 maksudnya, ayat 1 sampai ayat 13. Tema kita adalah Ready or not, Jesus is coming. Ready or not, Jesus is coming. Dia pembahasa sederhana, lu mau siap atau sudah siap, Tuhan akan datang. Yang setuju katakan amin. Saudara mau siap atau tidak siap, Tuhan akan datang. Tanda-tanda penyakit, tanda-tanda peperangan, Rusia apa nih? Ukraina yang begitu luar biasa, yang oleh beberapa pakar mengatakan tahun 2023 akan mengalami resesi. Salah satu tanda bahwa Tuhan segera datang. Ada amin. Natal bicara tentang Tuhan datang. Tuhan datang 2000 tahun yang lalu. Tapi 2000 tahun yang lalu cerita itu sudah selesai. Ada Natal kedua, yaitu Kristus datang kali kedua. Dan dalam catatan ini tadi saya senang ya, soul leader kita luar biasa menyebut bahwa hati kita adalah tempat yang paling baik untuk menyiapkan diri dengan baik. Bapak Ibu Saudara sekali lagi, ready or not, Jesus is coming. Saudara siap atau tidak siap, Tuhan akan segera datang. Mari kita baca ayat firman Tuhan di dalam ayat ini. Pada waktu itu, hal kerajaan sorga seumpama apa? 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. Bapak Ibu Saudara, lalu ayat yang berikut dikatakan ayat yang ketiga, gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi apa? Tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu apa? Membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli mereka. Ayat yang kelima, tetapi karena mempelai itu lama tidak datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam, perhatikan ayat ini, saya suka ayat 6. Waktu tengah malam terdengarlah suara yang berseru, mempelai datang, songsonglah dia. Sekali lagi terdengar suara orang berseru di waktu tengah malam, mempelai datang, songsonglah dia. Sekali lagi mempelai datang, songsonglah dia. Saya tidak akan baca ayat-ayat semuanya karena saya mau lebih banyak khotbah. Kalau saudara baca di dalam ayat-ayat yang tadi, saudara menemukan ada 3 pemeran utama dalam cerita ini atau dalam perumpamaan ini. Dikatakan ada 3 tokoh. Yang pertama mempelai pria, yaitu Kristus, sang putra Natal yang digambarkan sebagai mempelai pria. Yang kedua mempelai wanita. Tapi mempelai wanita ini ada yang 2 lagi. Satu, mempelai wanita yang bijak. Saya terjemahkan sebagai gereja jemaat yang siap menyambut Tuhan kali kedua. Nah, ada gereja, ada jemaat yang siap sambut Tuhan, dan ada gereja dan ada jemaat yang tidak siap sambut Tuhan. Siapa yang tidak sambut atau siapa yang tidak siap sambut Tuhan, saya terjemahkan pada mempelai yang ketiga, yaitu wanita yang bodoh. Gereja, bicara tentang gereja,
jemaat yang tidak atau belum siap menyambut Tuhan. Dengar baik-baik statement saya ini, dengan baik-baik. Ada begitu banyak orang sudah siap sambut Natal, tapi belum tentu siap sambut Tuhan. Sudah dengar baik-baik? Ada begitu banyak orang sudah siap sambut Natal, tapi tidak semua orang bisa sambut Tuhan. Contoh. Jadi ini ada cerita katanya. Di Papua di malam Natal ada orang Papua. Saya ada orang Papua di sini. Ada. Orang Papua itu dia minum mabuk, dan dalam keadaan mabuk dia bilang sama mbak-mbak di situ pada malam Natal itu tanggal 24 dia tidak bisa bayar, dia minum. Habis dia minum, dia bilang sama mbak, saya pesan minuman M300. Jadi mbak bilang M300 tidak ada, di sini ada M150. Dia bilang dasar bodoh, kan saya minta 2, jadi 150 kali 2 300. Kalau orang mabuk ini dia yang benar, paling benar. Lalu mbak itu bilang oke lah, dasar orang mabuk, sudahlah M300 karena 2. Lalu dalam keadaan mabuk sekali lagi dia bilang, mbak masih ada uang kembali? Mbak bilang ada. Berapa? 2.000. Oke sudah, mbak kasih keripik sudah, sambil dia goyang-goyang. Mbak kasih keripik sudah. Lalu mbak bilang keripik tidak ada, hanya kerupuk. Lalu dia bilang, mbak kok ada saja, itu hanya beda pik dan puk saja. Saudara-saudara lihat, ada begitu banyak orang belum siap sambut Tuhan. Sambut Natal ya, sampai-sampai sambut dengan agak mampu sih. Lalu dia bilang dia merayakan Natal, dia menyambut Tuhan. Saudara, menyambut Tuhan bukan begitu. Ada amin. Saudara, kiranya Tuhan tolong kita supaya kita jadi mempelai jemaat yang siap menyambut Tuhan. Kasih tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Saudara, saya tidak mau lama-lama. Kita berada pada puncak terakhir dari zaman ini, yang disebut dengan akhir zaman, atau orang lain mengatakan zaman akhir. Nah, kedatangan Tuhan sudah segera datang. Mempelai laki-laki akan segera datang. Putra Natal yang kedua, yaitu datang kali kedua, segera datang. Pertanyaan saya adalah, Anda berada di mana? Ada di jemaat yang bodoh atau ada jemaat bijak? Natal ini saya ajak saudara-saudara, saya tidak peduli dari gereja mana Anda, tapi Anda harus berada pada wanita yang bijak, itu jemaat yang bijak. Ada amin? Saudara-saudara, mari kita sambut Tuhan. Dan poin pertama yang saya mau sampaikan kepada saudara, ingat, siap atau tidak siap. Orang Kubang bilang siap sonde siap, orang Ambon bilang siap seng siap, seng tetap ada. Saudara, kalau begitu apa yang bisa kita lakukan? Belajar dari cerita ini. Banyak teolog mengatakan jangan terjemahkan secara rinci, karena kalau ayat ini diterjemahkan secara rinci, apalagi dibikin alegori, bisa sesat. Contoh, dalam cerita ini sama-sama tertidur, betul ya? Betul ya? Dalam cerita ini sama-sama tertidur, padahal tertidur itu biasanya konotasinya jelek, ya kan? Kalau ada pendeta semangat khotbah lalu saudara tidur di situ, Anda masuk dalam golongan tidak bagus. Nah, tapi di sini dia bilang sama-sama tidur. Ini tidak boleh terjemahkan bahwa gereja boleh tidur. Tidak, maksud saya gini, sama-sama tidur itu saya terjemahkan ini, sama-sama mati. Sungguh-sungguh juga mati. Yang tidak sungguh-sungguh juga mati. Betul? Jemaat mau sungguh-sungguh juga akan mati. Jemaat yang tidak sungguh-sungguh juga akan mati. Tetapi bukan masalah mati dan tidak mati, bicara tentang siap atau tidak siap. Saya tanya saudara, sudah siap Tuhan datang? Sudah siap? Jangan sampai kita seperti Herodes, hanya dengar tentang kelahiran Tuhan, tapi dia belum siap. Itu sebabnya waktu berita itu datang, dia ingin bunuh Yesus, dia ingin bunuh semua orang. Para ahli kitab hanya tahu tentang kelahirannya, tapi tidak siap sambut Tuhan. Saya berharap malam ini bahwa Anda sudah siap untuk menyambut Tuhan kali kedua. Ada amin? Nah, kalau begitu dari cerita ini kita belajar apa? Pertama,
Pertama, dengar, gereja, jemaat yang tahu mempersiapkan diri, poin pertama seperti ini. Ingat, persiapan luar itu penting, tapi persiapan dalam itu jauh lebih penting. Halo, persiapan luar itu penting, tapi persiapan dalam itu jauh lebih penting. Apa maksud saya? Coba kita lihat Matius 13 ayat yang ketiga dan ayat yang keempat. Persiapan luar penting, tapi persiapan dalam diri lebih penting. Sudah lihat ayat yang ketiga, gadis-gadis yang bodoh itu perhatikan, membawa pelitanya tapi tidak membawa minyak. Saudara, sedangkan gadis-gadis bijaksana itu apa? Membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli mereka. Saudara, kalau saudara lahir, saya lahir tahun 73. Kalau saudara lahir tahun 73 atau lahir lebih tua dari saya, maka saudara akan kenal satu benda yang namanya pelita. Tapi kalau kami orang Rote sebut tioek, bukan telinga oek ya. Sebab tioek beda dengan telinga oek. Telinga oek itu banana lalu tuli-tuli sedikit. Nah, tetapi tioek atau pelita itu zaman dahulu bukan seperti ini ya. Lampu sekali ditekan, knopnya langsung nyala. Zaman itu saya ingat ada pelita. Di Oiba kami sebut pasar pelita, karena semuanya pelita. Nah, pelita itu menarik, karena pelita itu hanya ada sebuah kaleng, ya, lalu ada tempat sumbu, lalu isinya minyak tanah. Nah, waktu saya ke Papua, sudah tidak ada lagi kaleng yang kotor-kotor itu. Mereka sudah ganti dengan botol yang vitamin 1000 cc itu apa? UC. Sudah lebih bagus di kaca. Nah, dan saya bisa membayangkan bahwa pelita-pelita ini, kalau itu pelita orang kaya, pasti dia buat dari emas. Mungkin saja dia buat dari emas. Tempat sumbunya mungkin juga dari emas juga, ya. Tapi begini, maksud saya begini, walaupun pelitanya dari emas, tapi tidak ada minyak tanah, tidak ada fungsinya. Dalam Alkitab dikatakan bahwa sama-sama punya pelita, bijak punya pelita, bodoh punya pelita. Bedanya mereka tidak punya minyak. Minyak itu ada di dalam atau di luar? Minyak di dalam atau di luar? Saudara lihat, pelitanya bagus, luarnya bagus, tapi di dalam tidak ada minyak. Apa artinya, saudara? Banyak kali maaf, Natal kita ini kadang-kadang luarnya bagus. Contoh, mau dekat-dekat Natal ini, rumah semua orang Kristen bagus, lubang-lubang ditutup semua, horden-horden yang baru ditaruh, gitu ya, yang lama taruh di belakang, yang baru semua serba baru, kue baru, apalagi cat oker baru, betul ya, sepatu baru, lipstik pun baru. Tapi sayang, sungguh sayang, hatinya masih lama. Ada amin. Saudara, berapa banyak orang mau dekat-dekat Natal ini. Kalau bapak-bapak itu biasa santai dekat Natal ini, sepatu tua jadi suci gereja. Tapi mama ini kalau dia belum ganti haken baru, dia tidak pergi ke gereja. Aduh, kasihan sekali. Saya kasih hiburan saudara-saudara. Kalaupun engkau masih pakai baju Natal tahun lalu, itu tidak berdampak dengan persiapan hatimu. Hatimu lebih penting daripada apapun yang kau miliki. Jadi datang ke gereja santai-santai saja, biar jalan dengan pakaian lama, yang penting hatimu untuk Tuhan. Ada amin? Lalu jalan dengan sepatu baru, hati ada tegar-tegar bercuma. Ada amin? Jadi saudara, pelita itu baik, persiapan luar baik, tapi persiapan dalam harus jauh lebih baik. Ada amin? Ada amin? Ada amin? Saudara, ada begitu banyak orang persiapan Natal bagus,
bando bagus, bando warna kuning, bedak putih, celana hijau, baju biru. Masuk pertama-tama Solo, dia mau bilang sama saudara, hanya beta yang paling beda. Tapi sekali lagi saudara, persiapan luar itu penting, tapi persiapan dalam jauh lebih penting. Ada amin? Jadi mama kalau bapak belum bisa beli baju baru, sabar-sabarlah. Bilang sama bapak, sudah bapak, ini tahun untuk mendengar baik tua khotbah, kalau tidak betuntut, biar sudahlah, yang penting hati. Bapak-bapak bilang, baik Pak Pendeta, kebetulan gaji juga agak kurang-kurang, jadi saya tidak bisa kasih. Baik bantu dengar sudah, supaya tanggal 24 dia jam minta lagi. Tapi kalau ada uang, bapak dengar bapak, kalau ada uang itu namanya sakikir, pibeli. Jangan bapak ada uang, bapak bilang itu sudah dengan Tuhan lebih penting. Padahal bapak mau dompet ada, itu salah juga ya. Itu betapa salahnya. Jadi persiapan luar itu penting, tapi persiapan dalam jauh lebih penting. Ada amin? Ada amin? Mungkin rumahmu hanya terbuat dari dinding, tapi di sana ada Yesus. Toh Yesus juga lahir di kandang, bukan? Dia bukan lahir di istana, dia lahir di tempat yang sederhana. Tapi tempat yang sederhana itu ada sang raja di situ. Biar bajumu sederhana, engkau orang sederhana, tapi biarkan Yesus lahir di situ. Palungan itu sederhana, tapi yang ada di palungan itu yang luar biasa, yaitu Yesus. Hatimu boleh sederhana, bahkan mukamu boleh sederhana. Bapak saya muka bukan sederhana, lain di bawah sederhana. Tapi walaupun wajahmu sederhana, hatimu harus luar biasa. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Wadah dari perempuan ini beda. Bijaksana punya wadah sama. Kita boleh satu wadah, jadi satu gereja, tapi hatimu harus berbeda. Ada amin? Kita boleh satu jemaat, kita boleh satu gereja, tapi rohanimu harus jauh lebih baik dari temanmu di samping kiri kanan. Itu baru persiapan dalam, itu lebih penting. Ada amin? Mama-mama ini suka bikin yang heboh-heboh. Kalau dia pakai anting-anting kecil, rasa belum orang lihat, maka dia pakai itu cincin yang lebar, minta ampun itu. Saya kadang-kadang lihat ibu-ibu yang taruh lebar sekali, itu maksudnya apa ya? Apakah itu untuk gantung diri kan? Tetapi maksudnya tidak apa-apa. Kalau pakai itu untuk Tuhan tidak apa-apa. Ada amin? Ada orang tanya saya, Bapak, Mama Gembala itu kita bisa cat dia berambut? Bisa. Cat saja. Lalu bilang sama, setting bantuan itu bilang bisa itu. Hanya yang sudah bisa adalah kalau sucet rambut baru, hatimu harus dicat dengan kebenaran firman Tuhan. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Kadang-kadang saya bikin YouTube, jadi saya pakai baju itu saja. Ada jemaat bilang, Bapak, tidak ada baju lain lagi lah. Tapi bagi saya begini, saudara jangan salah mengerti. Luar itu penting. Ya, mama-mama dengar baik-baik. Kadang-kadang bapak tua itu agak nakal karena mama-mama juga sudah tahu diri. Maksud saya begini, saya ngomong apa adanya. Jangan karena saudara bilang yang penting hati, lalu mama pakai itu daster dari tahun 75. Sudah robek lagi masih pakai, pantas kebetulan yang dia kita palai. Walaupun saya bicara tentang hati, mama juga tetap bergaya. Kan dulu waktu bapak mau dia mama dalam keadaan bergaya toh. Kenapa kok setelah kawin mama bau asam tinggi? Tolong biar kawin lama tetap urus diri. Ada amin? Ada amin? Saya harus jujur bahwa kadang-kadang ibu-ibu ini kalau sudah nikah, dia bilang yang penting hati. Kadang-kadang saya lihat itu daster itu bukan hanya sudah terobek, sulusu lagi, warna supudar lagi.
Pantas bapak tua bilang, ay kasihan saya sendiri. Pas dia lihat di luar sana ada ABG satu, pakai tali satu, langsung dia tertarik. Mama bukan tali satu, tali tiga. Tali tiga itu bukan karena dia bikin tali tiga, sudah robek jadi tiga di sini. Aduh, bertobat. Walaupun hati itu penting, kadang-kadang luar juga penting, Mama. Ada amin? Ada amin? Nah, pakai sekali-sekali lipstick. Bapak juga begitu, Bapak. Jangan setelah dapat mama juga ketiak bau juga setia. Hai, saya minta maaf. Pantas bapak tua, mama tua lirik-lirik sebelah, bapak model begitu. Tapi selalu saya bilang, Bapak juga jangan mulai lebe-lebe. Saya awal-awal menikah, kalau saya pakai parfum, saya pun istri selalu bilang, hei, lu kayak laki-laki karena mana tuh? Saudara, hati-hati. Parfum itu baik, ada amin. Tapi kalau parfum terlalu wangi juga hati-hati. Bilang Bapak maksud lu apa? Tapi kembali, fisik memang kedua, tapi fisik juga kadang-kadang perlu. Yang setuju katakan amin. Kasih tepuk tangan dulu untuk Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, kita lanjut pada poin berikut. Atau saya bilang begini, apa gunanya punya rumah bagus, baju baru bagus, cantik, gagah, ya? Ada banyak nona-nona cantik luar biasa, tapi tidak cinta Tuhan. Ada amin. Nyong-nyong, jalian, dia karena cantik lalu saudara tidak pilih dia pun cinta Tuhannya. Lu susah banyak kawan. Dengar Bapak, jalian nona mengkil langsung ini sudah di Tuhan. Kalau lu tidak lihat baik-baik di pung hati, lu sakit hati sampai lu mati. Ada apa? Sebaliknya, nona-nona jangan lihat, lu lihat itu nyong ganteng-ganteng. Lihat hatinya. Ada amin? Lebih baik dia muka makernya di hatinya bang. Ada amin? Kepada ganteng-ganteng juga pacaran 20 kali lebih. Ada amin? Rumah bagus, tampilan bagus, tapi kalau hatinya tidak bagus buat apa? Ada amin? Itu sebabnya Alkitab bilang apa? Manusia lihat apa yang di luar, tapi Tuhan lihat hati. Ada amin? Bapak, bagaimana kita bisa lihat di pung hati? Sederhana. Mau lihat di pung hati sederhana. Pacaran-pacaran itu perhatikan dia model. Kalau saudara pacaran lalu bilang begini, ketemu betul bapak dulu. Dia bilang, di sini saya antar di luar sana, di gelap sana. Tanda dia pung hati black. Kalau dia laki-laki baik dia ketemu, Om selamat malam Om. Walaupun Om putar kumis bilang apa? Siapa itu? Kadang-kadang kita buat anak mantu sutaku lebih dahulu lihat Om kumis. Siapa itu? Tapi laki-laki yang baik diantar sampai rumah. Tidak ada kata amin. Bagaimana laki-laki lihat wanita yang baik? Lihat, ajak dia itu nona pergi di lubung rumah. Pas lubung mama sakit, dia bilang begini, lubung mama sakit tuh, ambil air panas minta kompres. Nah itu hati yang baik. Ada amin? Jangan kalau dia mama tuh bilang, siapa itu? Kamu tuh ada panas, kita jalan daripada minta tolong mama tuh. Itu tanda wanita hati tidak benar. Ada amin? Ada amin? Saya ngomong begini karena waktu mama saya sakit, maaf ya, tidur di tempat tidur, istri saya urus dia. Saya bilang, wah pantas. Walaupun saya doa ya, saya dulu doa Tuhan, saya ini kan hitam, jadi kalau bisa kasih istri ya lebih terang dari saya, supaya seperti kebenaran firman Tuhan, anak-anak lahir terang semua. Tapi ketika lahir dua gelap, satu terang. Padahal saya pun doa, ini istri saya tidak pernah marah. Saya pun doa ini begini, saudara. Tuhan,
kasih sayang istri itu putih, hidung mancung. Waktu saya menikah istri saya tidak mancung. Jadi saya pun doa begini, kalau gitu sudahlah Tuhan, begini saja. Nanti anak-anak ikut dipukuli, tapi dia hidung ikut saya. Tapi ada saya anak nona satu, hidung ikut dia, mama kulit ikut beta, bilang Tuhan tabale Tuhan. Tabale. Tapi ya itulah Tuhan. Tapi maksud saya begini saudara, waktu dia urus mama saya bilang ternyata hidung tidak menentukan hati. Yang ketawa pas hidung pesek. Sudah betul bapak betul om terus bapak. Baik itu kadang-kadang lihat hidung sampai ini hari. Kadang-kadang orang bilang gini, Pak Pendeta hidung tidak tinggi, hanya besar saja. Saya bilang, itu salah. Bedakan hidung tinggi dengan hidung pesek itu gampang. Kalau orang mau lihat, kadang-kadang mama-mama hidung pesek itu saya lihat. Kalau dia foto, soalnya pernah dia minta kamera dari depan. Pas dia bilang, lu ambil dari samping sedikit. Karena kalau samping agak tinggi kan. Tapi Anda mau tahu dia hidung tinggi atau pesek, sederhana. Lihat lubang hidungnya. Kalau lubang hidungnya ke samping, itu pasti pesek. Yang kedua dia bulat, itu pasti pesek. Tapi kalau dia agak memanjang ke depan, itu pasti tinggi. Jadi kalau saudara pacaran bilang, coba lu angkat lu hidung, nah itu salah. Itu salah. Saudara, kita tidak ada hubungan dengan hidung. Maksud saya begini, fisik penting, tapi hatimu jauh lebih penting. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Saudara-saudaraku yang diberkati Tuhan, apa yang dikatakan Alkitab mengenai dalam itu penting? Saudara lihat ini. Oke. Sorry, saya salah tekan. Oke. Saudara lihat di sini dikatakan begini. Matius 23 ayat 27. Celakalah kamu, ahli Taurat dan orang Farisi, hai kamu orang munafik, sebab kamu seperti apa? Kuburan yang dilalui putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tapi yang sebelah dalamnya penuh tulang belulang dan berbagai jenis kotoran. Mama-mama jangan sampai orang bilang memang dia gak agama, lu belum tahu dan Tuhan tuh. Saya berharap kita tidak begitu. Ada amin. Dia ganteng, lu belum tahu. Nah itu bahaya, saudara. Nah ayat yang lain dikatakan seperti ini. Kalau saudara lihat ayat ini dikatakan begini. Matius 16 ayat 26. Matius 6 ayat 26. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia tapi kehilangan nyawanya, dan apa yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Apa guna kamu punya semua yang di dalam engkau punya? Cantik ya, ganteng ya, tapi kalau engkau tidak siapkan hati dengan baik, sambut Tuhan dengan hati yang baru, maka dengan baik-baik kegantenganmu, kekayaanmu percuma. Yang setuju katakan apa? Saya cepat. Yang kedua, kalau saudara baca yang kedua, saudara kalau baca ayat poin yang kedua, dari cerita ini kita belajar hal yang kedua. Apa itu hal kedua? Hal kedua yang saya mau bahas untuk saudara adalah ini. Kalau saudara baca ini, kalau saudara baca di dalam ayat-ayat sebelumnya, maka saudara akan menemukan ada poin-poin yang penting di dalam cerita ini. Saya minta maaf, saya sedikit kacau ya. Ini, oke, kasih kembali ke awal dulu kakak. Kalau saudara lihat di sini, jelas sekali. Tadi dikatakan bahwa luar itu penting, tapi apa? Dalam itu lebih penting. Poin yang kedua, masing-masing. Kalau saudara lihat ini, saya cepat sorry. Kalau saudara perhatikan ayat-ayat ini dengan baik, maka saudara menemukan poin yang kedua. Tadi persiapan luar penting, tapi persiapan dalam jauh lebih penting. Maka poin yang kedua ini, saudara perhatikan, masing-masing orang dengan baik,
dari cerita ini kita belajar tentang kedua, masing-masing orang akan mempertanggungjawabkan diri sendiri di hadapan Tuhan. Saudara lihat, saya tulis di bawah. Kalau saudara perhatikan tulisan kecil ini, saya tulis gini: ada hal-hal tertentu yang tak dapat kita pinjam dari orang lain. Kenapa? Karena kita akan bertanggung jawab dengan diri kita. Ayat 7 dan 8. Kita lihat coba. Ayat 7 dan 8. Perhatikan cerita ini. Gadis-gadis itu pun bangun. Semuanya lalu membereskan pelita mereka. Ayat 8. Gadis yang bodoh berkata kepada gadis yang bijaksana, berikanlah, perhatikan kata ini, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Jawaban dari mempelai wanita apa? Tidak bisa. Kalau saudara baca tadi, tidak bisa. Kalau saudara baca tadi dikatakan apa? Tidak bisa. Ya, sekali lagi saya minta maaf. Di dalam ayat yang ke-9, tapi gadis bijaksana itu tidak, nanti tidak cukup untuk kami. Jadi kalau saudara lihat ini sederhana sekali. Bodoh mengatakan, perempuan bodoh mengatakan, kasih kami sedikit saja. Lalu yang bijak bilang apa? Tidak bisa, karena nanti tidak cukup untuk kami dan tidak cukup untuk kamu. Artinya begini saudara, lihat, walaupun minyak saja tidak bisa dipinjam. Dengar baik-baik, minyak tidak bisa dipinjam. Minyak itu harus di talenta masing-masing atau di pelita masing-masing. Pinjam tidak bisa. Semua harus punya minyak masing-masing. Apa arti ayat ini? Apa arti ayat ini Bapak Ibu Saudara? Sekali lagi, apa arti ayat ini? Arti ini tidak bisa ada yang kita bisa pinjam. Begini, mungkin saudara bingung, saudara bilang, Bapak Pendeta maksudnya bagaimana? Ya, pertama, semua orang harus punya minyak. Tidak bisa minta minyak orang lain. Yang setuju katakan amin. Tidak boleh minta minyak orang lain. Harus punya minyak sendiri. Harus punya apa? Minyak sendiri. Harus punya minyak sendiri. Sedikit lagi ya, tidak apa-apa. Saudara, apa yang saya maksud dengan punya minyak sendiri? Yaitu bicara tentang hidup kita harus dipertanggungjawabkan. 2 Korintus pasal yang ke-5 ayat yang ke-10, kakak kasih muncul di situ. Sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Kristus. Di poin yang kedua, 2 Korintus 5 ayat 10 ada di situ kakak. Saya baca, sebab kita semua harus menghadap tata pengadilan Kristus, supaya setiap orang yang memperoleh apa yang patut diterimanya sesuai dengan apa yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Saudara lihat ini, tadi yang bijak itu punya minyak dan dia harus tunggu sampai mempelai itu datang dan minyak itu harus ada. Ini bicara tentang setiap orang harus mempertanggungjawabkan dirinya sendiri. Maksudnya gini saudara, saya ini kan pendeta, saya gembala sidang pendeta. Anak saya ada 3, Eni, Jordan, dan Cynthia. Waktu saya mati nanti, mereka akan berdiri di samping saya juga, tapi saya tidak bisa mempertanggungjawabkan diri mereka. Mereka yang akan mempertanggungjawabkan diri sendiri. Saya pikir gini, mungkin kalau anak saya nakal, dia bilang, biar saja, nanti beta mati, beta pinjam, beta pun bapak pun nama. Seperti minyak tadi. Mau pinjam tidak bisa, karena minyak itu harus minyakmu sendiri. Itu bicara tentang apa? Pertanggungjawaban. Jadi kalau anak saya nanti mati, saya juga mati, berdiri di hadapan Tuhan, dia tidak bisa bilang gini, Bapak, coba Bapak lihat, maksudnya bilang sama Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, ini bebi Bapak. Jadi kalau bebi Bapak masuk surga, walaupun bebi nakal-nakal, bebi pinjam Bapak tua pun nama, Bapak tua bebi Bapak, tidak bisa. Walaupun dia anak pendeta, dia tidak siap hati. Dia di luar. Mengerti? Saudara tidak bisa bilang, Bapak saya majelis di gereja ya, itu saya pendeta yang ada di samping Tuhan Yesus. Tidak bisa. Setiap kita harus bertanggung jawab diri kita, tidak bisa pinjam.
Jadi kalau ada mama-mama yang setia di sini, maaf anak-anak, kalau engkau tidak setia, mamamu ke surga, engkau belum tentu ke surga. Engkau tidak bisa bilang, bepo mama ini paling setia Tuhan Yesus. Jadi masa Tuhan sudah kasihan beta, bepo mama saja setia. Makanya di situ saya juga bisa, kok Tuhan tidak bisa. Ada amin. Saudara naik pesawat itu harus bawa KTP, betul ya? Saudara beli tiket harus atas nama pribadi. Naik pesawat pakai orang lain pun nama tidak bisa. Itu hanya pesawat. Tidak bisa kita pinjam tiket. Beda kalau kita naik kapal laut. Naik pesawat, siapa punya KTP, siapa pun nama dia yang naik. Tidak bisa pinjam KTP orang. Kalaupun ada itu mungkin agak nakal, tapi setahu saya yang betul adalah naik pesawat saja wajah itu sudah di-scan orang ini. Makanya kadang-kadang orang minta KTP lalu dia lihat begini. Saya pernah ada orang lihat begini. Saya bilang, kenapa ini? Rupanya saudara-saudara, antara foto saya dan diri saya beda. Di foto saya itu saya ambil foto yang paling terang. Pas dia pikir, kok asli hitam, ini putih. Tapi nama saya tidak bisa ditipu. Ada di situ Jerry A. C. Adi, Jerry Aaron Cyrus Adi. Nama saya keren. Saudara, jadi siapa buktikan? Dia yang masuk. Siapa yang setia, dia yang masuk. Siapa yang sungguh-sungguh, dia yang masuk. Ada amin? Ada amin? Saudara-saudara, malam Natal ini saya tanya saudara, kalau Tuhan datang malam hari ini, saudara jangan bilang begini, kok beta juga Natal itu malam, bapak itu baju beta ada. Kalau saudara tidak sungguh-sungguh, walaupun Anda hadir malam ini, percuma. Tidak ada kata amin. Saudara tersinggung kan? Ada amin? Tidak bisa pinjam nama besar orang. Pendeta Gilbert sekalipun kalau anaknya tidak sungguh-sungguh, dia di luar. Petrus Peong pun punya anak kalau tidak sungguh-sungguh juga di luar. Bapak Gembala pun ada juga, tapi Bapak Gembala di sini dengan Bapak Petrus pun ada pasti setia, pasti masuk sama-sama. Tapi kalau ada yang tidak sungguh-sungguh, kita tidak bisa pinjam. Next, selanjutnya Wahyu 14 ayat 13 bilang begini, dan aku mendengar suara dari surga. Lanjut yang slide selanjutnya tadi. Dan aku mendengar suara dari surga, Wahyu 14 ayat 13, berkata, tuliskanlah, berbahagialah orang-orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena apa? Segala perbuatan mereka menyertai mereka. Tadi perempuan itu punya minyak, kita punya minyak itu apa? Perbuatan kita. Lalu kita bilang, oh perbuatan menyelamatkan. Tidak. Saudara dengar baik-baik. Perbuatan tidak menyelamatkan, tapi perbuatan itu penting. Orang diselamatkan karena iman, tapi perbuatan itu penting. Kenapa perbuatan penting? Itu berhubungan dengan mahkota. Ada amin? Jadi kalau saudara-saudara bilang perbuatan tidak penting, salah besar. Alkitab bilang iman tanpa perbuatan mati. Orang sama bilang mati. Koin selesai. Jadi maksudnya begini saudara, kita tidak bisa pinjam perbuatan orang. Karena beta mama baik, jadi beta pinjam dia perbuatan, tidak bisa. Ada amin? Mama luku mama baik, ya sudah luku mama sendiri yang baik di hadapan Tuhan. Lu jahat, ya sudah, lu jahat. Sekali lagi kita tidak bisa pinjam, semua akan dibawa ke hadapan Tuhan. Mempelai itu datang, apa yang kau punya? Ada amin? Nah, saudara lanjut, yang ketiga. Dari ayat ini kita belajar tentang, lanjut teks, kita harus menanti terus dalam ketekunan. Pertama-tama ayat 8b, menanti terus dalam apa? Ketekunan. Apa maksud saya?
Ayat 7 dikatakan, gadis-gadis itu bangun semuanya lalu membereskan pelita mereka. Saudara lihat, yang bodoh juga bangun beres-bereskan. Tapi lucu ayat 8. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis bijaksana, berikan kami sedikit dari minyakmu, sebab pelita kami hampir padam. Perhatikan, satu menyala juga, tapi hampir padam. Saudara-saudara, saya anggap ini bicara tentang ketekunan. Ketekunan itu artinya begini: mau ada masalah tidak ada masalah tetap setia, mau ada persoalan tidak ada persoalan tetap sungguh-sungguh, mau sakit atau tidak tetap sungguh-sungguh. Itu baru namanya tekun. Pelitanya tetap nyala, satu hampir padam. Saya tanya saudara, pelita kita tidak ada, kita tidak pegang pelita malam ini. Tapi saya akan selesai di poin ini, saudara. Saya akan ada di poin ini. Perhatikan, pelitanya hampir padam. Pelitanya hampir, sekali lagi, pelitanya hampir. Apa maksudnya? Apa maksud saudara-saudara? Bahwa pelita kita harus tetap nyala. Bilang, pelita saya harus tetap nyala. Kuat. Pelita saya harus tetap kuat. Pelita saya ini bacanya kuat karena tadi pas saya khotbah tadi, pas nyembah-nyembah ada yang mengganggu saya. Pas saya menyembah saya cium kayaknya daging babi ada. Jadi saya penyembah dan bersungguh-sungguh lagi. Tapi bukan maksud ini. Sudah lihat, sebab pelita kami hampir padam. Apa yang saya maksudkan? Hampir mati. Jangan sampai kehidupan rohani kita menjelang Tuhan datang hampir mati, bahkan mungkin sudah mati. Saudara-saudara dengar baik-baik. Ketekunan. Coba lanjut. Saya tulis di sini. Hampir padam memiliki arti. Lanjut saja. Hampir padam memiliki arti. Sudah lihat ini. Apa yang hampir mati? Ketekunan dan kesetiaanmu mungkin hampir mati. Sudah mulai padam. Mungkin orang berkata begini, ini Bapak Tuhan ini dulu luar biasa, Bapak. Ini orang ini dulu luar biasa di gereja. Tapi pertanyaan saya sekarang bagaimana? Masihkah rohmu menyala-nyala? Atau rohmu mulai padam? Tandanya adalah lihat jadwal-jadwal ibadah saudara masih menyala atau mulai padam. Dulu walaupun Anda pria, kebaktian apa saja saudara ikut. Kaum muda juga saudara ikut. Sampai-sampai kaum wanita pun saudara ikut walaupun saudara pria. Karena terlalu roh, terlalu nyala-nyala. Tapi sekarang ini Bapak bertempi kebaktian, lupi sendiri. Kenapa? Malas. Itu tanda rohmu mulai padam dan engkau tidak layak untuk sambut Tuhan. Oh, tidak ada kata rohmu. Berarti di sini rohnya menyala-nyala sampai terbakar ya. Tandanya adalah mulai tidak setia beribadah, tidak setia melayani, tidak setia berdoa. Orang seperti ini seperti perempuan bodoh, minyaknya sudah mulai kurang. Kalau dulu doa, saudara semangat. Sekarang baru doa 2 menit, saudara hormat Tuhan lebih banyak. Tanda bahwa rohmu makin hari makin padam. Ada amin? Saya kadang-kadang kalau lihat orang berdoa itu, saya paling suka lihat gaya beda-beda. Agak nakal saya. Kadang-kadang saya lihat jemaat yang doa, ada yang sungguh-sungguh sampai muka paling jelek. Jeleknya minta. Tapi ada juga yang doa sambil atur di luar. Haleluya Tuhan. Oh haleluya. Saya pun kawan satu kalau berdoa begitu. Haleluya. Dia takut di air mata karena bedak. Tanda kalau orang takut yang bedak luntur itu lihat, kalau dia menang dia tekan di
di tengah-tengah. Tapi ini tidak ada hubungan dengan itu, saudara. Saya berharap bahwa semangatmu tetap menyala, imanmu tetap menyala. Ada amin. Bapak Gembala dan hamba-hamba Tuhan, saya tahu kadang-kadang kita ada di titik rasanya roh kita mau sedikit padam. Karena apa kita doakan belum terjawab. Gereja kita masih sama, belum ada tanah, belum ada gedung. Tapi saya mau bilang, jangan biarkan padam, harus tetap menyala. Mama-mama, jangan waktu baru mau dapat apa saja mama semangat saya datang saja. Karena habis kebaktian Bapak Gembala selalu tanya, siapa yang belum menikah? Sudah angkat tangan. 2 tangan, kalau bisa ada 3 tangan sudah angkat semua, supaya didoakan. Tapi saya telah dapat Bapak tua, saya tanya saudara, jangan bikin alasan. Kenapa mama tidak kebaktian? Habis Bapak tua ini kita harus urusan dia baru bisa datang. Kalau tahu begitu, berdoa supaya Tuhan jangan kasih kau jodoh, supaya kau jomblo sampai mati. Ada amin. Nona-nona, kalau sudah dapat suami itu berkat dari Tuhan. Sudahlah lanjut. Karena sudah ada beberapa wajah saya lihat mulai marah-marah saya di depan apa. Tapi mari kita lihat, ini jemaat ini, kalau di awal orang selalu lihat pendetanya dengan senyum, shalom, ini shalom, ada amin, amin. Tapi kalau pendeta mulai lama dia menunjukkan sinyal dari sana, ada amin. Saya tanya saudara, ada amin? Oh berarti masih. Kan ada yang bisa mengatur saya. Tapi sudahlah, mari kita lihat ayat Roma 5 ayat 3-4 berkata begini, Roma 5. Dan bukan itu saja, Roma 5 ayat 3-4. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan. Orang yang tekun, orang yang tetap menyala-nyala dalam keadaan apapun dia tetap menyala-nyala. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan apa? Ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan apa? Tahan uji. Dan tahan uji menimbulkan apa? Pengharapan. Lanjut, janganlah hendaknya, nah ini saya suka. Paling tak harus menyala itu kali ini. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, kebaktianmu jangan kendor. Itu tentu semua mati. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Ada orang, ada jemaat saya pimpin pujian begini. Biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Minggu depan dia hilang 2-3 minggu dia datang lagi. Berarti dia hanya nyanyi biarlah rohmu menyala-nyala untuk jemaat. Habis itu 3 minggu dia tidak ada. Saya tanya mama, 2 minggu lalu mama masih biarlah rohmu menyala-nyala. Kenapa 3 minggu tidak ada? Aduh bapak minta maaf, itu kan hanya pujian. Bertobat, saudara. Biar roh kita nyala-nyala, kasih tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Sambut Tuhan dengan roh menyala-nyala. Saya tanya saudara, bapak-bapak, kalau bapak-bapak pulang kerja capek-capek, lalu mama tidak sambut dengan roh menyala-nyala, maksudnya apa? Begini, kalau bapak sampai bilang, pas bapak sampai saudara tidak bilang, aduh bapak sudah datang, salam, apalagi kalau dari Sumba datang. Shalom, ibu laki saudara tahu itu laki biar dia capek, dia semangat laki. Tapi kalau saudara datang tanpa roh yang menyala, pas bayi tua muncul sudah begini, bapak sudah datang. Bapak tua pulang Sumba kembali. Tapi kalau saudara sambut dengan luar biasa, istri saya ini kalau saya kemana-mana pulang selalu bikin rapi rumah, sapu pel semua. Lalu dia pakai badak tabal di mesin. Itu tanda dia sambut saya dengan menyala-nyala. Sambut Tuhan pun demikian. Ada amin? Ada amin? Sambut laki tidak betul, maaf pada sambut Tuhan lagi. Jangan biarkan rohmu mati, tapi biarlah rohmu menyala-nyala. Ada amin? Ada orang itu memuji Tuhan, mati tidak mati, hidup tidak hidup. Orang subangkit suka
nama Yesus, dia membangkit, serahkan nama Yesus. Aduh, kasihan sih. Nggak damai. Kalau saudara orang Pentakosta, ya saya tahu ada saudara Ustaz. Kalau saudara orang Pentakosta nyanyi sedikit, semangat sedikit. Saudara, mari kita lompat. Oh, rupanya lompat sekarang itu begini sih. Ini sudah masuk tidak semangat dari gereja dari belakang. Ku jawab ya, Tuhan bilang aku kasihan. Orang kalau ku jawab ya, dengar dia panggil nama saya, ku jawab ya, itu baru ya. Dengar dia panggil ya, ku jawab ya. Roh bukan mau mati, sumati. Lanjut sudah, lanjut. Saudara kira kita mau mati. Cepat, ini yang ketiga. Cepat persiapkan diri sebelum pintu ditutup. Ini yang paling mengerikan. Saudara dengar baik-baik, ini yang saya mau tutup ini. Bapak tadi bilang semua tutup, mau tidak tutup juga. Itulah pendeta ya. Yang terakhir, cepat persiapkan diri sebelum apa? Pintu ditutup. Coba saudara lihat. Lanjut. Matius 13 di next. Saudara lihat ayat yang ke-9. Tetapi jawab gadis-gadis bijaksana itu, tidak. Nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu, lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Saudara-saudara, memang akhirnya yang bodoh ini sadar. Tapi terlambat. Waktu dia habis beli minyak, dia lari pergi mau beli minyak. Pas di tengah jalan, apa yang jadi? Ayat 10, coba kita baca sama-sama. Akan tetapi mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu, dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia di perjamuan kawin. Lalu pintu, saudara, sebenarnya ada kerinduan untuk siap minyak, tapi pas pergi siap, balik datang orang Kupang bilang pintu tutup. Ini yang paling bahaya. Pertobatan yang terlambat selalu begini. Pintu tutup baru bilang, aduh, beta mau sungguh-sungguh. Apa itu pintu yang tertutup? Hati-hati. Kalau pintu masih dibuka, ini kesempatan semua orang berlari cari Tuhan. Karena ada pintu waktu pintu itu ditutup. Coba kita lihat, pintu apa saja yang ditutup. Jangan sampai pintu-pintu ini tertutup selesai dulu. Pertama, jangan biarkan apa? Pintu anugerah tertutup. Jangan biarkan pintu anugerah tertutup. Coba naik next. Ibrani 12 ayat 15. Pastikan supaya jangan ada seorang yang kehilangan anugerah Allah. Pastikan juga supaya jangan ada akar pahit yang tumbuh dan menimbulkan masalah sehingga mencemari banyak orang. Tapi saya suka ayat yang ke-15a. Pastikan supaya jangan ada seorang pun yang kehilangan anugerah Allah. Ini pintu pertama. Kalau tadi wanita itu baru mau siap, pintu anugerah sudah ditutup. Apa itu pintu anugerah? Keselamatan. Sekarang ini masih dibuka pintu lebar-lebar. Siapa mau daftar silakan. Siapa mau daftar silakan. Siapa mau bertobat silakan. Siapa mau sungguh-sungguh silakan. Anugerah masih terbuka besar. Tapi satu waktu pintu anugerah itu seperti Bahtera Nuh. Masih ingat cerita Bahtera Nuh? Masih ingat? Kecuali yang tidak tahu baca Alkitab dan tidak. Tapi yang tahu cerita itu ingat bahwa pada waktu itu Tuhan bilang sama Nuh, gitu kan? Bikin Bahtera. Itu bicara anugerah. Lalu dia bilang, kasih tahu semua orang. Lalu kamu sendiri harus persiapkan diri. Bikin apa? Bikin Bahtera. Betul ya? Betul ya? Pada waktu dia bikin Bahtera, orang ketawa. Bodoh satu nih. Masa bikin kapal di tengah-tengah kota atau buat dia gila. Tapi datanglah air bah.
Saudara tahu siapa saja yang diselamatkan? Siapa yang dapat anugerah? Hanya keluarga Nuh. Lain di mana? Saya kasih tahu saudara, mungkin malam ini adalah malam anugerah untuk saudara. Besok mungkin terlambat. Ada sebuah pujian mengatakan, esok kan terlambat, janganlah kau tunda. Esok kan terlambat, putuskanlah sekarang. Malam ini anak muda dengar, jangan sampai pintu anugerah itu tertutup. Hari ini saudara lihat, kalau saudara lihat di YouTube, orang-orang Muslim datang kepada Tuhan. Apa artinya? Anugerah dibuka. Tapi ada waktu dia bilang stop, tutup pintu. Dan setiap orang yang bodoh biarkan dia di luar sana. 2000 tahun yang lalu orang bisa berkata, ada orang bilang begini, Pak Pendeta, saya diberkati sekali. Kalau 2000 tahun yang lalu saya ada, maka Yesus tidak boleh lahir di kandang. Saya akan kasih rumah saya untuk dia lahir. Tak perlu. Buka hatimu saja. Itu sudah sama dengan engkau buka hati itu 2000 tahun yang lalu. Malam ini, Mama, buat apa engkau punya rumah bagus? Buat apa engkau punya mobil bagus kalau engkau tidak siap anugerah keselamatan? Setelah mati tidak ada lagi anugerah. Setelah dia datang tidak lagi ada anugerah. Anugerah itu ada ketika kita hidup. Makanya di dalam kekristenan kita tidak mengenal apa yang disebut dengan mendoakan mereka yang telah mati. Karena bagi kita anugerah itu selama dia hidup. Setelah mati tidak ada lagi. Persiapkan dirimu dengan baik. Yang kedua, pintu apa yang Anda harus hati-hati? Katakanlah Yesaya 33 ayat 1. Katakanlah kepada mereka, rupanya di sini. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup, demikian firman Tuhan Allah, aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik, melainkan aku berkenan kepada pertobatan. Orang fasik itu dari kelakuannya supaya ia hidup. Bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Mengapa kamu akan mati, hai kaum Israel? Pintu kedua yaitu pintu yang akan ditutup adalah pintu pertobatan. Ada orang bilang gini, Bapak biar dulu saya dengan dunia, nanti besok Tuhan datang baru saya bertobat. Lu tahu lu punya nyawa kapan sampai kapan? Jangan sampai lu keluar dari gereja ini atau dari pelayanan ini selesai hidupmu. Pintu yang paling saya takut adalah pintu pertobatan. Itu sebabnya tahun 91 ketika saya hadir dalam sebuah ibadah, ada orang bilang begini, jangan sampai engkau terlambat. Saya lari dari belakang, saya datang ke depan, saya serahkan diri saya. Kenapa? Karena saya takut terlambat. Satu waktu gembala senior kami lihat ada orang naik motor, nguing depan gereja. Lalu dia tahu itu orang sudah lama bertobat. Ini orang tambah gas di depan gereja. Ada orang kan begitu tambah ditegur. Kadang-kadang Natal itu diidentik dengan motor. Yang setahu saya Natal itu trompet surga yang bunyi. Kedatangan Tuhan. Bukan lu motor. Tuhan datang dia undur kembali pulang. Maksud saya begini saudara. Waktu pendeta kami ini tegur, dia terus balik lagi, terakhir saya pun pendeta tunggu-tunggu, ya tidak balik-balik. Saudara tahu dengar-dengar dia tabrakan di sana mati. Pintu pertobatan selesai. Kalau gembala mau masih tegur saudara, serahkan hidup pada Tuhan. Kalau pendeta mau minta aku bertobat karena dia mencintai, karena dia tahu ada waktu di mana pintu pertobatan selesai. Ada amin? Orang muda, kalau engkau dengar malam Natal ini, engkau tidak salah dengar. Mungkin ini malam terakhirmu. Bapak-bapak,
malam terakhir. Kalau saudara mulai tarik nafas agak sesak-sesak, kemungkinan ini malam terakhir. Bapak-bapak, kalau bangun tidur, dulu tangan aman-aman, bangun lalu bilang, Bapak, kenapa ya sekarang kalau saya bangun, saya tangan saya tidak bisa digerak kadang-kadang. Itu tanda pintu anugerah semua selesai. Ada apa? Betul, ini ngomong saja. Dulu kami kita begitu bangga. Kalau sekarang bangun, orang bilang, bangun setengah mati. Itu tanda-tanda Tuhan semua panggil. Jadi saya ngomong. Jadi kalau begitu, bertobat sudah. Ada amin. Bapak, kadang-kadang kita tagay di sini. Hati, pintu anugerah pertobatan sudah mau ditutup. Ada amin. Kalau saudara masuk rumah sakit dari nama, kasih ingat sedih, lu ingat saja malam nanti Bapak Tuhan, pintu semua tutup. Ada amin. Kalau ada kawanmu di rumah sakit sekali dia lagi tarik, cepat-cepat pulang dari sini. Saya berbeda. Itu serius. Ada amin. Jangan sampai pintu itu tertutup. Ada amin. Mulai rasa-rasa kan? Bapak, saya kepala dulu biasa-biasa, mas sekarang kadang-kadang dia keram-keram. Sinyal trompet mulai bunyi. Saya mulai rambut putih ya Bapak. Opa, minta maaf, saya justru mulai rambut putih. Katanya orang rambut putih itu juga sudah dekat dengan akan selesainya anugerah. Lalu saudara bilang, oh pasti nanti kita bahas di berikut. Tapi saya mau bilang sama saudara, malam ini adalah malam anugerah. Lanjut. Pintu apa yang tidak boleh ditutup? Cepat ambil keputusan. Lanjut. Matius 7 ayat 13-14. Masuklah melalui pintu sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan menuju apa? Kepada kebinasaan, dan banyak orang masuk melaluinya. Karena sesaklah pintu, sempitlah jalan orang yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Pintu apa yang akan tertutup? Pintu surga. Dan dua hidup ini ada jalan sempit, jalan ke surga, dan jalan yang lebar, jalan ke neraka. Ada apa? Kan kita pernah masih sekolah minggu masih ingat lagu ini ya? Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit, siapa mau pilih? Yang lebar api jiwamu mati, tapi yang sempit jiwa berglori. Kita tahu yang sempit itu ke surga, tapi manusia lebih suka pilih yang lebar-lebar. Di gereja sedikit-sedikit tidak boleh. Di luar sana boleh. Kalau Anda terlambat ambil, pintu surga tertutup, pintu sempit itu tertutup. Karena itu ambillah keputusan sebelum pintu surga tertutup. Saya tanya saudara, kalau pintunya hanya ada dua, kalau surga tertutup, pintu mana yang terbuka? Neraka. Pilih mana? Neraka malam ini. Bapak, biar kita neraka juga. Saya kasihkan saudara. Ada yang bilang begini, Bapak, biar neraka juga. Yang penting masih ada. Saya tanya saudara, kalau saudara mau rasa neraka, pernah rasa neraka? Siapa pernah rasa neraka sih? Saya tanya sih, siapa pernah rasa neraka? Saya sudah. Anda mau rasa neraka? Begini, kita coba pulang ke rumah, pas mama tua ada goreng ikan itu, yang dia lagi meletus, tes, itu berdiri di sini. Dan kalau saudara sudah biasa begini, Anda sudah bisa masuk neraka. Tapi buktinya dengan ikan saja kita goreng di jalan. Ya kan? Saya lihat ada orang goreng ikan begini pakai helm lagi, karena takut minyaknya terbias. Karena kita tahu minyak sepotong terbias kena saja, kita sakit 6 bulan. Lalu saudara bilang beta mau tes neraka. Kedua, pas mama masak itu kan kompor gas menyala. Tahu sejauh-jauh, taruh dekat-dekat saja begini. 5 menit.
lu bisa tahan berarti lu siap masuk neraka. Tapi kalau lu tidak bisa tahan, bilang, Tuhan, saya takut pintu surga tertutup. Jadi kalau mau neraka gampang. Pas mama tua mas air panas, siram dari kepala sampai kaki. Baru lu rasa itu neraka punya. Kalau Anda rasa panas saja takut, kata Alkitab ini panas tidak berhenti-berhenti. Tidak ada kata amin. Mau surga atau neraka? Mau surga atau neraka? Mau surga atau neraka? Kalau saudara mau rasa neraka, hiduplah dengan istri yang mengomel dari pagi sampai malam. Maka sang bapak tua bilang gini, bapak saya belum pilih neraka. Aduh, saya sudah rasa neraka. Kalau sudah rasa neraka itu susah, jangan pilih neraka. Pilih surga. Sudahlah, saya mengerti. Tak usah lihat nantang saya begitulah. Saya mengerti, kan mau pulang kan? Saya akan pulang. Mari kita lihat ayat terakhir, lalu kita berdoa. Ayat terakhir. Ibrani 9 ayat 27, ini yang paling saya takuti dalam hidup ini juga. Pintu kehidupan atau pintu nafas kehidupan ditutup. Ibrani pasal 9 ayat 27, coba kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Yang terakhir adalah jangan sampai pintu anugerah yaitu nafas kehidupan ditutup. Kalau pintu surga atau nafas ini belum diambil, enak, kita masih bisa ambil keputusan besok. Umpama saya Anda tidak mau bertobat malam ini, besok Anda masih bisa pilih karena masih ada nafas. Tapi kalau ini sudah diambil, maka pintu-pintu yang tadi surga anugerah dengan sendiri tertutup. Karena itu saudara, saya pastikan bahwa Anda masih hidup malam ini. Siapa yang masih hidup malam ini? Siapa yang masih hidup malam ini? Jangan sampai Anda mati baru ambil keputusan. Terlambat. Ada apa? Ada orang bilang, Bapak, nanti salah. Kalau sudah mau dekat mati, baru kita ambil keputusan. Sabar. Ada orang bilang gini, Bapak, maaf. Tadi saya bilang, saya sudah rambut putih. Saya kasih ibu, siapa yang rambut putih di sini angkat tangan? Jangan chat. Ini guyonan, jangan berserius ya. Jangan berserius. Saya ini tidak bisa chat rambut saya karena pertama saya alergi. Saya sudah chat berulang-ulang, muka saya bengkak. Orang sepromosi pakai ini, muka tidak bengkak, pakai bengkak. Kemarin pas khotbah di malam, pakai malam, besok bengkak, hampir saya tidak khotbah. Karena itu saya memilih biarkan putih. Untuk menghibur saya selalu bilang kepada mereka yang bilang gini, kakak saya kalau tidak chat supaya kelihatan muda. Saya bilang iya. Alkitab hanya bilang sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Artinya yang rambut hitam tidak digendong Tuhan. Nah itu hanya guyonan, tapi saya selalu pakai itu. Saya bilang yang digendong Tuhan rambut putih. Sebenarnya Tuhan mau gendong, karena kemarin Tuhan pas mau datang gendong, kok dia sudah hitam tidak jadi gendong. Tapi tidak, saudara, itu hanya guyonan supaya Anda tidak tertidur. Tapi maksudnya begini, saudara. Dan sama seperti manusia ditetapkan mati hanya untuk apa? Satu kali, satu hal itu dihakimi. Kadang-kadang saya lihat anak-anak muda nih, maaf ya, saya bawa mobil dari Kupang. Saya lihat anak muda ini kayak dianggap dia punya nyawa 3. Ketemu kita di mobil, dulu kita ada anak kecil, dulu zaman saya masih kecil, oto masih 4 kilo, kita sularinya anak kecil sekarang tidak. Lu oto menuju, dia menuju ke oto. Lu yang sini, bukan dia yang sini, lu yang sini. Seolah-olah dia berkata nyawa saya 3, Bapak. Anak-anak muda dengar, kalau Tuhan masih kasih engkau napas, jangan engkau naik motor lalu angka ban. Satu waktu ada orang angka ban di sebelah saya bilang Tuhan tolong. Dia
Nyawa PlayStation itu beda dengan nyawa Anda. Saya kasih ingat, nyawa di PlayStation itu beda. Saya suka main PlayStation dulu, bawa mobil itu, kencang tabrak, hidup lagi. Bawa motor Rossi, kan ada tuh PlayStation. Bawa motor jatuh, tabrak, hancur. Kadang-kadang itu game punya rekaman meskipun kaki putus, tapi bangun hidup lagi, dan itu kaki tidak tahu dari mana nyambung sendiri. Hidupmu bukan PlayStation. Lu sekali jatuh kepala hancur, mati. Jangan lu pikir lu PlayStation. Ada apa? Saya kasih ingat saudara yang kepala batu. Dengar hebat, dan saya mau tutup. Saudara yang kepala batu, siapa yang kepala batu di sini? Saya berdoa supaya Tuhan hanya ambil batu dan bukan ambil kepala. Saya ulang lagi. Yang kepala batu saya berdoa Tuhan hanya ambil batu di kepala dan bukan kepala. Saya begini, kalau saudara tidak bertobat, Tuhan ambil kepala satu kali, bukan hanya ambil batu, kepala satu kali. Lihat orang malam Natal tanggal 24 selalu menimbulkan korban. Orang bisa bayang tiba-tiba bilang, nah Sumati. Iya, kalau Sumati tidak ada lagi jalan bertobat. Halo, kalau ada cewekmu ajak engkau malam hari ini, sampai tadi lu bilang, beta malas model begitu. Anda orang pertama yang saya kasihnya. Kalau Anda malam hari ini ada orang anak muda yang karena cewekmu yang undang malam ini, engkau berita bagus untuk engkau. Sebelum kepalamu diambil, hanya batumu yang diambil, bertobat. Itu tidak ada kata apa. Yang lihat marah saya pasti lulus. Tapi saya kasih ingat saudara, ini malam terakhir. Jangan sampai saudara pulang lalu saudara selesai. Dengan baik-baik, hidup kita hanya satu kali. Setelah itu apa? Diyakini. Mati diyakini. Mati diyakini. Bapak mama, tadi saya bilang, tanda-tanda kematian kita kan sudah mulai dekat. Yang tadi jalan bisa berkilo-kilo, sekarang saudara bilang, Pak Pendeta, sekarang bisa jalan sepotong, senafas kisisa. Tanda semua mati. Saya bicara apa adanya. Kita bicara apa adanya. Ada apa? Bapak dulu beta naik 6 tangga cepat sekali. Sekarang naik tangga baru 2. Beta berhenti di tengah jalan. Tanda semua selesai. Bapak, ini batuk tidak pernah sembuh-sembuh. Tanda semua selesai. Minta maaf. Bapak bepung kanan ini kayaknya kadang-kadang sudah bisa bergerak. Semua selesai. Tapi mama-mama jangan karena jengkel laki, pas laki-laki malam batuk, lu semua selesai. Nanti bukan bapak itu yang selesai, lu yang selesai. Berdoa saja Tuhan, sebelum dia selesai biar dia terima Tuhan. Amin. Ada amin. Sudahlah, saya mengerti. Sudahlah. Saya sudah menjadi senyum sedikit. Kiranya Tuhan berkati. Selamat Natal. Biar kita kasih hati yang terbaik. Sebelum pintu itu ditutup, kita dapat Tuhan yang luar biasa. Kasih tepuk tangan untuk Tuhan. Mari kita bagi